Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini firman Tuhan yang menyapa kita dari Amsal pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikian dikatakan firman Tuhan, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik praremaja, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentunya harus mau mendengarkan nasihat. Karena nasihat itu akan sangat berguna untuk membentuk jati diri kita, membentuk karakter kita, supaya kita menjadi anak yang baik. Anak kebanggaan dari orang tua kita, anak kebanggaan dari keluarga kita, dan tentunya anak kebanggaan dari Tuhan kita. Mengapa perlu nasihat itu? Sebab orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, hidupnya pasti tidak akan baik. Hidupnya akan berjalan di jalan yang tidak benar. Karena orang yang tidak mau mendengarkan nasihat itu, pastinya dia menganggap bahwa apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan sudah benar di hadapan dia. Tetapi orang yang mau mendengarkan nasihat, tentunya dia akan memperhatikan langkahnya, dan dia akan berjalan di jalan yang lurus sebagaimana yang dikatakan oleh firman ini. Karena itu, Amsal ini, firman ini ingin mengajak adik-adik praremaja untuk mau mendengarkan nasihat. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah, terimalah perkataanku." Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Mendengarkan dan menerima perkataan dari orang yang memberikan nasihat. Berarti orang yang mau mendengarkan nasihat itu bukan hanya sekedar mendengar saja. Tetapi orang yang mau mendengarkan itu dia dengarkan, dia pahami dalam dirinya, lantas dia kerjakan. Bukan hanya mendengar dari telinga kanan, lantas bisa keluar dari telinga kiri, sehingga percuma saja nasihat yang diberikan itu. Tetapi dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku." Dengar dan menerima. Mendengar itu dia harus menggumuli di dalam hatinya, memelihara di dalam hatinya, dan setelah itu dia akan menerima itu, menerima nasihat itu, menerima perkataan itu, dan dikatakan supaya tahun hidupmu menjadi banyak, umurnya semakin panjang. Dalam titah kelima dikatakan, "Hormatilah ayah dan ibumu supaya umurmu panjang."
supaya lanjut umurmu. Artinya orang-orang tua kita, orang yang dituakan ketika memberikan nasihat tentunya akan berguna bagi diri kita. Berguna bagi kehidupan kita di masa depan. Berguna bagi diri kita, membentuk kita menjadi anak yang baik. Sehingga dalam Amsal pasal yang keempat ayat 10 sampai 20 ini, orang yang mau mendengarkan nasihat itu, jalan hidupnya menjadi jalan yang benar. Dia mau mendengar nasihat, dia mau mendengar pengajaran atau didikan dari orang tuanya. Hasilnya, orang yang mau mendengarkan hidupnya, jalannya benar. Yang pertama itu dikatakan lanjut umurnya. Saat berlari dia tidak akan tersandung. Saat melangkah tidak akan terhambat. Masa depannya semakin hari semakin bersinar. Tetapi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat itu, jalannya seperti hidup orang fasik. Dia akan melakukan sesuai kehendaknya sendiri. Dia tidak akan mau mendengarkan nasihat. Dan dia merasa puas akan dia lakukan apa sesuka hatinya. Hidupnya dalam ketakutan. Masa depannya akan dalam kegelapan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak adik-adik praremaja, ketika orang tua kita di rumah menasihati kita, jangan bersungut-sungut untuk mendengarkan nasihatnya. Jangan merasa bosan untuk mendengarkan nasihatnya. Jangan merasa kita bahwa karena kita ini di zaman milenial ini berprinsip bahwa orang tua kita itu tidak tahu apa-apa. Dan kita merasa bangga karena kita mengetahui teknologi, kecanggihan. Kita menganggap bahwa orang tua kita itu bodoh dan kita pintar. Jangan seperti itu. Tetapi orang tua kita itu ketika menasihati kita, mari dengarkan. Sebab pengalaman mereka sudah banyak. Perjalanan kehidupan mereka sudah panjang. Dan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat sudah banyak sekali. Sehingga perlu kita mau mendengarkan pengalaman mereka. Karena sebab ketika kita tidak mau mendengarkan, penyesalan itu akan datang terlambat. Amang Pendeta pernah waktu SMP mengingat ketika orang tua saya menasihati saya. Orang tua saya mengatakan kepada saya, "Nak, kamu harus rajin belajar ya, supaya kamu nanti masa depannya baik." Waktu itu saya berpikir, apa-apaan ini? Kok cuma nasihat-nasihat aja saya dengarkan. Tetapi ketika saya beranjak sudah dewasa, SMA, dan ketika sudah melanjutkan kuliah, dan sudah sampai saat ini, saya berpikir apa yang orang tua saya sampaikan itu, nasihat orang tua yang saya dengarkan pada waktu saya masih kecil itu ternyata semuanya benar. Semuanya tidak ada yang salah. Bahwa orang tua saya menasihati saya, orang tua mengharapkan bahwa anaknya akan menjadi anak yang baik, anak yang berguna, anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Ternyata semua benar setelah beranjak dewasa. Jadi adik-adik praremaja, jangan penyesalan itu datang terlambat. Saat ini, hari ini, di saat masih usia yang muda, usia yang masih bisa dibentuk, masih bisa diarahkan, jangan jemu-jemu untuk mendengarkan nasihat. Jangan merasa bosan untuk mendengarkan nasihat. Karena firman ini mengatakan, siapa yang mau mendengarkan pengajaran dan nasihat dan didikan itu,
bahwa dia akan lanjut umur, dia akan berlari tak tersandung, masa depannya semakin hari akan semakin bersinar. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan ilmu yang tinggi, tentu itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Sebab itu ada dua pilihan disampaikan kepada kita. Apakah kita mau berjalan-jalan di jalan hidup yang benar, yang mau mendengarkan nasihat itu, atau di jalan hidup orang fasik yang tidak melakukan sesuai dengan kehendaknya, atau orang yang tidak mau mendengarkan nasihat itu? Pilihannya ada berada pada kita. Pilihannya ada berada pada adik-adik praremaja. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, pilihan kita pasti pilihan yang pertama, yaitu jalan hidup yang benar, yang mendengarkan nasihat, yang mendengarkan pengajaran, yang mendengarkan pendidikan, supaya kita memiliki masa depan yang semakin hari semakin bersinar. Dan Amsal ini mengatakan, jalan orang benar itu seperti fajar. Dia akan bersinar. Bersinar bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi bersinar juga bagi orang lain. Karena itu, adik-adikku praremaja, marilah untuk senantiasa mau mendengarkan nasihat itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin takut akan Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam iman kami. Dalam firman-Mu mengajak kami supaya kami mau mendengarkan nasihat. Orang yang mau mendengarkan nasihat, jalannya jalan yang benar, umurnya akan lanjut, dan masa depannya semakin hari akan semakin bersinar. Tetapi orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat itu, bahwa hidupnya akan tidak lanjut dan hidupnya akan dalam kegelapan. Sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mau mendengarkan nasihat dari orang-orang tua kami, terlebih dari Tuhan melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus. Amin.